Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, rahimakumullah. Semoga Allah makin menyayangi kita semua. Dalam Islam, ketika kita sakit, kita boleh berobat dengan pengobatan yang halal, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Tadawwau wala tadawwau biharam. Kita boleh usaha ke dokter, ke tabib, ke ahli urut, ke ahli bekam, ke peruqyah. Namun jangan tinggalkan berdoa kepada Allah dalam rangka memohon kesembuhan. Karena dalam Islam, wa idza maritu fahuwa yashfini. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Dan kalau Allah menyembuhkan, bukan hanya gangguan jin, gangguan sihir, bukan hanya itu, tapi seluruh penyakit bisa disembuhkan oleh Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh guru saya, sahabat saya, Ustadz Muhammad Faizar di Purwokerto. Beliau meruqyah pasiennya yang kena gangguan stroke, ya, kena penyakit stroke. Bagaimana kisahnya? Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Ta'ala, tim Ruqyah Trans 7 kembali berkunjung ke kota Purwokerto. Di kota inilah kami menemui seorang peruqyah muda yang cukup dikenal, yaitu Muhammad Faizar Hidayatullah. Ustadz Faizar, begitu ia biasa dipanggil, saat ini masih menempuh pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar Mesir. Namun saat libur kuliah dan kembali ke kota kelahirannya Purwokerto, tak disia-siakan oleh banyak pasien ruqyah untuk menemuinya berobat. Kediaman Ustadz Faizar ramai didatangi pasien. Jika yang datang satu keluarga, terapi ruqyah bisa dilakukan secara bersamaan. Kasus yang dialami mereka pun beragam. Ada yang terkena serangan sihir santet, gangguan jin karena jimat. Ada juga yang mendapat cobaan karena dicintai bangsa jin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jangan, kamu itu masih kayak gitu loh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa min syarri ma yakunu bil laili wa yakhruju bin nahar. Wa min syarri ma yakunu bin nahari wa yakhruju bil lail. Bangsa jin yang merasuki ibu ini mulai berperilaku aneh. Wa yakhruju bin nahar. Wa min syarri ma yakunu bin nahari wa yakhruju bil lail. Wa min syarri iblis wa junudihi. Wa min syarri iblis wa junudihi. Syarri iblis wa junudihi. Makhluk gaib yang zolim tidak tahan dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa yang dibacakan Ustadz Faizar. Kesadaran ibu ini diambil alih oleh jin hingga ia tak mampu mengendalikan semua perilakunya. Sementara pasien lainnya merasa mual dan muntah mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Tentu tak lazim dialami oleh orang pada umumnya.
Kondisi ini hanya dirasakan bagi orang yang diganggu dan dirasuki jin zolim, seperti dialami orang yang mendapat serangan sihir dari orang yang dengki. Awalam takunu aqsamtum ma lakum min zawal. Ustadz Faizar berusaha menyadarkan ibu ini supaya tak terus dikuasai bangsa jin. Ustadz membacakan ayat-ayat pembatal sihir seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Salah satu tujuan sihir ini tak hanya mencelakai ibu ini, juga memisahkan hubungan dengan suaminya. Paksa. Astagfirullahaladzim. Dan saat dipaksa untuk sujud, ibu yang masih dikuasai jin langsung tergeletak. Sujud adalah perintah Allah yang pertama kali dilanggar iblis. Dan sujud, salah satu terapi untuk melemahkan kekuatan setan dari kalangan bangsa jin. Dukungan istri begitu penting bagi seorang peruqyah, karena setiap hari banyak pasien yang mendatangi rumahnya untuk berobat. Ustadz Faizar misalnya selain membagi waktunya untuk keluarga, juga untuk pasien-pasiennya. Ia pun rutin membuat kajian sekaligus terapi di ruqyah di masjid yang tak jauh dari rumahnya. Di Masjid Salahuddin sudah berkumpul banyak pasien dengan kasus beragam yang ingin mendapat penanganan langsung dari Ustadz Faizar. Allah Subhanahu wa taala. Kana yawman 'alal kafirina 'asira. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي. Bacaan ayat suci Al-Quran untuk mendeteksi gangguan yang dialami pasien sekaligus untuk mengusirnya. Tak begitu lama bagi yang mengalami gangguan parah, biasanya langsung bereaksi. Untuk pasien perempuan, Ustadz Faizar cukup menunjuknya. Sementara untuk pasien laki-laki, Ustadz Faizar menekan beberapa titik aliran pembuluh darah seperti di leher dan perut. Teriakan dan muntah-muntah salah satu reaksi yang ditunjukkan pasien yang mengalami gangguan jin. Teknik ruqyah sambil berdiri biasa dipraktekkan Ustadz Faizar. Menekan bagian pelipis sambil membacakan ayat. Pasien tiba-tiba lemas dan terjatuh. Selanjutnya, Ustadz melanjutkan bacaannya sambil menempelkan jarinya di bagian tubuhnya yang dicurigai tempat berkumpulnya bangsa jin. Mimpi merupakan salah satu diagnosa dalam terapi ruqyah, karena orang yang mengalami gangguan jin biasanya mengganggunya hingga ke alam mimpi. Diagnosa melalui mimpi dibutuhkan untuk mendeteksi sumber gangguannya. Terapi ruqyah berlanjut setelah sholat zuhur. Antal mannanu dzul jalali wal ikram. Fakhudh lana mimman zalamana. Tiba-tiba ibu ini terjatuh, disusul kemudian Wiwi ikut terjatuh. Tangkap. Rupanya, bangsa jin yang mendiami tubuh ibu ini mulai terusik dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Saya merasanya sakit, seluruh badannya sakit. Pengen minta tolong gitu, tapi nggak bisa. Pengen istighfar nggak bisa. Pengen nahan apa, tapi nggak bisa. Berat gitu badannya. Kalau pas tangannya sini seperti ada silet-silet gitu. Tadi heran kalau lihat istri saya seperti itu gitu. Saya kadang jadi bengong gitu, istri saya bisa begitu gitu. Kayak nggak percaya gitu. Ibu ini mendapat gangguan jin hingga merusak janin yang dikandungnya. Payudara.
Gangguan jin zolim bisa bersumber dari banyak faktor. Ada kemungkinan dari jin leluhur atau sihir santet. Bisa juga dari perilaku syirik yang dilakukan suaminya dan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Gak usah dipegangin, nanti sakit, kasihan. Saya dulu pernah pasang susuk itu, Pak. Waktu saya masih dagang di Kalimantan. Katanya buat biar laris. Yang itu. Seorang peruqyah syar'i selalu menghindari sentuhan dengan pasien perempuan. Karena itu, Ustadz menempelkan telapak tangannya melalui tangan suami ibu ini. Air mineral yang sudah dibacakan ayat suci Al-Quran merupakan berkah. Sedangkan bagi setan dari kalangan bangsa jin, air ruqyah merupakan siksaan. Alhamdulillah tidak terlalu lama. Jadi kalau tadi kita paksa-paksa, makin lama. Karena orang yang sedang diganggu, sedang keadaan kerasukan seperti tadi, butuh energi yang mencukupi untuk sampai ke titik kesadarannya. Nah, kalau kita paksa terus ya, jadi malah apalagi dipukuli dengan yang tak sewajarnya, itu malah menambah kesenangan bagi setan. Karena apa? Kita membantu setan untuk merusak fisik pasien. Setelah istirahat sejenak, terapi ruqyah kembali dilanjutkan di kediaman Ustadz Faizar. Meskipun doa dan ayat suci Al-Quran dibaca pelan, dampaknya dirasakan oleh pasangan suami istri ini. Muntah-muntah merupakan reaksi dan indikasi tubuh membuah sesuatu dalam tubuhnya, baik berupa racun ataupun jin. Reaksinya tidak separah sebelumnya. Badannya jadi enteng, jadi nggak berat gitu. Tadi waktu Babak baru ingin dijalani keluarga ini, bertobat dari kesyirikan dan terbebas dari gangguan setan dari kalangan bangsa jin yang menghantui mereka. Saya kepengin jadi kepala keluarga yang benar, yang baik lah. Yang jelas buat anak istri saya kepengin ibadah, kepengin kembali ke jalan Allah lah ya. Kesembuhan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Doa dan bacaan ayat suci Al-Quran hanyalah sarana sebagaimana peruqyah. Semuanya tak punya kekuatan untuk menyembuhkan, kecuali hanya Allah. Karena itu, terapi ruqyah harus dilakukan berkali-kali untuk menguji kesabaran seorang hamba. Inilah yang selalu disampaikan Ustadz Faizar ketika mengunjungi pasiennya. obatnya ya, Pak. Iya. Menurut saya, Bu, ini Bapak kayak gini sejak Terapi ruqyah bisa diterapkan untuk penyakit apapun, termasuk yang terindikasi medis. Awalnya sih memang Penyakit bisa jadi bersumber dari dosa-dosa kita, dan penyakit sekaligus sebagai rahmat Allah untuk melebur dosa-dosa kita. Ruqyah bisa dilakukan bersamaan sambil berpegangan tangan antara ayah dan anak, dan efek bacaan Al-Quran bisa merembet melalui sentuhan. ولا تحسبن الله غافل إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه أنفسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء يقول الذين ظلموا أولم تكونوا. udah lebih enak, Pak. Jadi kemarin kan masih yang mual, pengen muntah, cuma memang masih belum bisa. Ini tadi alhamdulillah udah sudah enggak, memang cuma yang di sini masih sedikit, jadi alhamdulillah udah jauh lebih baik. Total jatuh aja gitu, kayak apa ya, kayak kesemutan apa ya, tapi banget gitu. Gitu.
Sentuhan merupakan salah satu terapi dalam ruqyah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Apabila ada orang yang sakit di antara kami, beliau menyentuhnya dengan tangan kanannya. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, wahai penguasa seluruh manusia, sembuhkanlah. Engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang sempurna tanpa meninggalkan rasa sakit." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Ustadz Faizar mengulang-ulang penggalan bacaan dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, maka Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil baginya. Tak sulit untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, sebagaimana Allah menghidupnya bumi setelah matinya. Qaddarakum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun walahul hamdu fis samawati wal ardh. Ustadz Faizan menuntun bapak ini untuk berlatih berjalan dan memupuk keyakinannya untuk sembuh. Wa yuhyil arda ba'da mautiha 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 wa yuhyil arda ba'da mautiha. Allahu Akbar. Ya, sudah sampai. Kalau sampai sudah, jangan dipaksakan. Insya Allah lama-kelamaan bisa atau diri Pak. Oke. Alhamdulillah, bapak ini mulai berangsur membaik. Nanti insya Allah bisa kita obati, kita doakan insya Allah sembuh total. Itu insya Allah nggak perlu pakai kursi roda lagi ke depan. Ini sudah bisa dituntun tadi dan bisa jalan walaupun belum sempurna, tapi insya Allah step by step Allah tunjukkan kebesarannya sama kita melalui apa? Keagungan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran memang obat syifa ya. Untuk apa? Untuk segala penyakit, bukan hanya gangguan jin dan sihir saja, namun stroke dan penyakit-penyakit lain Allah sembuhkan, karena Allah Asy-Syafi, Allah Sang Maha Penyembuh. Inilah mukjizat Al-Quran, Al-Quran yang agung. Banyak orang yang bertanya, kalau sakit ini bacanya apa dan berapa kali membacanya? Kalau sakit kepala bagaimana? Bacanya surat apa? Ayatnya apa? Dan berapa kali membacanya? Sebenarnya seluruh ayat-ayat Al-Quran ketika dibacakan, Allah menurunkan obat dan Allah menurunkan rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran berupa obat dan rahmat untuk orang-orang yang mengimaninya. Jadi baca yang Anda bisa, baca yang Anda yakini. Namun ulama juga menjelaskan bolehnya menggunakan ayat-ayatul muayyanah, ayat-ayat yang pilihan,
yang relevan dengan sakit Anda. Misalnya tangan Anda kena stroke. Ayat apa yang relevan? Orang kena stroke kaku. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164 dijelaskan, fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Maka kami hidupkan kembali bumi sesudah matinya. Allah turunkan hujan, kemudian bumi yang gersang, Allah hidupkan kembali. Itu relevan dengan kondisi orang yang stroke misalnya. Relevan. Tangannya kaku, analog dengan mati. Kita pengen tangannya sembuh kembali dengan izin Allah. Kita mohon pada Allah dengan fa-ahya bihil ardo ba'da mautiha. Dengan meyakini Allah yang sanggup menghidupkan kembali bumi yang sudah mati, sanggup menyembuhkan tangan kita yang kena stroke. Ya. Tempelkan tangan Anda di bagian yang sakit, misalnya sakit stroke. Lalu bacakan Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Wahai Zat yang menghidupkan kembali bumi yang sudah mati. Wahai Sang Penyembuh, sembuhkanlah sakit hamba ya Allah. Tubuh hamba yang terkena stroke ya Allah. Engkau dengan hujan-Mu ya Allah menghidupkan kembali bumi-Mu yang sudah mati. Maka turunkanlah hujan rahmat, turunkanlah hujan obat dari-Mu ya Allah, yang menyembuhkan kembali tubuh hamba yang sakit stroke ya Allah. Fa-ahya bihil arda ba'da mautiha. فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها. Anda ulang-ulang, semoga Allah menyembuhkan kita semua. فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga episode ini makin menguatkan keimanan kita bahwa Al-Quran adalah obat penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Yakinlah, hanya Allah Ta'ala yang mampu menyembuhkan semua penyakit kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.